Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gue Rido Putadi Asgara, founder dan CEO di Search Agency. Bosan nggak gue ngomong kayak gitu? Gak usah lah ya, kita nanti di video-video berikutnya gue nggak usah ngenalin diri gue. Karena videonya juga gue cuma publish untuk members aja ya. Teman-teman yang ada di members YouTube channel kita, tadi sore ada pertanyaan yang bagus di Instagram ya. Ada yang bertanya bagaimana cara kita menentukan market size ya untuk search ya. Ini pertanyaan yang bagus menurut gue dan pertanyaan yang penting gitu ya. Karena informasi ini bisa kita gunakan untuk banyak hal. Salah satunya adalah untuk memvalidasi misalnya KPIs yang sudah kita tentukan. Kalau teman-teman sudah set satu numbers of KPIs gitu ya, uh, growth of revenue let's say ya kan, teman-teman tentu harus lihat apakah audience, potential customers yang ada bisa support untuk angka growth yang teman-teman mau atau tidak ya. Karena kita nggak bisa set KPIs terus kita nggak punya tuh potensial customers yang bisa support kita untuk achieve itu ya. Di search ya memang ini jadi salah satu challenge kita ya karena informasi yang kita punya terbatas gitu ya soal audience kita. Kita bahkan hanya punya informasi pencarian aja, data pencarian aja ya. Beda kalau misalnya teman-teman bekerja dengan social media marketing gitu ya atau display advertising gitu ya, teman-teman tahu interest-nya, ada data demografinya ya. Bahkan teman-teman juga bisa pakai misalnya similar audience yang pernah melakukan behavior tertentu ya. Datanya jadi lebih kaya, tapi di search kita nggak punya data itu, kita cuma punya data mengenai pencarian, ya kan? Yang either teman-teman pakai misalnya Google Keyword Planner atau teman-teman pakai SEMrush atau teman-teman pakai Ahrefs atau keywordtool.io. Di sana kan informasinya hanya ada total numbers of search volume, jumlah pencarian yang terjadi, plus semua search queries yang relevan dengan ideas yang kita mau generate, ya kan? Tapi kan itu ya cuman itu yang kita punya gitu ya kan. Uh, Informasi ini yang kita bisa gunakan untuk define seperti apa market size dari search audience kita ya. Search volume menggambarkan jumlah pencarian. Teman-teman harus ingat bahwa ini bukan orang ya. Kalau di situ search volume-nya 1 juta misalnya, bukan berarti ada 1 juta orang ya, tapi ada 1 juta pencarian ya. Kemudian setiap search queries, ideas yang terkait dengan bisnis kita, dengan apapun yang kita mau lihat gitu ya di pencarian, itu juga punya informasi soal search volume yang terkait dengan search queries itu saja ya. Uh, dari sini teman-teman harus teman-teman masukin ke market analysis ya. Gak bisa kita ambil ini terus kita bilang oh ini market size kita sebesar ini. Terlalu broad ya teman-teman ya, apalagi kalau misalnya teman-teman punya KPIs yang bentuknya adalah revenue lah saya kan. Ini mungkin masih bisa gitu kalau ya meskipun agak jauh ya, kalau kalau misalnya targetnya adalah visits ya, mungkin ini masih bisa untuk teman-teman gunakan ya. Tapi kalau targetnya sudah spesifik ke revenue ya, harus teman-teman breakdown lagi si potential audience-nya menggunakan layer of audience yang setelah ini kita bahas ya. Bahkan untuk visits pun mungkin harus teman-teman masukin ke layer-layer ini ya. Layer yang gue maksud adalah seperti ini ya teman-teman ya, kita pakai market analysis yang umum aja yang biasa dipakai ya. Kita kan punya informasi tentang total search volume ya, tapi kita harus pahami bahwa ini bukan potensial audience kita ya. Ini menggambarkan keseluruhan search universe ya. Makanya kalau teman-teman pakai taxonomy research, ini adanya di keyword ideas. Ini tidak akan kita pakai untuk menggambarkan potensial audience kita seperti apa ya. Baru nanti begitu kita filter masuk ke topik clusters ya, itu yang kita anggap sebagai real potential audience kita ya. Dan si topik cluster itu kalau di sini ya masuknya ada di sini nih, total addressable market gitu ya teman-teman. Ini adalah search queries yang benar-benar relevan dengan bisnisnya kita, nyari soal servisnya kita, produknya kita ya, atau bisnisnya kita ya, atau yang deket gitu ya dengan kita ya. Search queries lain yang mungkin di-generate ketika kita mencari ideas ya, menggunakan keyword planner atau pakai SEMrush, itu tidak boleh lagi masuk ke sini. Ini kita sebutnya sebagai total addressable market ya.
Ini nanti kita masukin ke layer berikutnya tuh teman-teman ya. Layer ini dibutuhkan kalau misalnya servisnya teman-teman, produknya teman-teman, bisnisnya teman-teman punya limitation. Limitation yang gue maksud misalnya location gitu ya, teman-teman punya service, tapi servisnya hanya cover certain area aja ya. Nanti teman-teman harus lihat dari keseluruhan total addressable market ini berapa banyak yang specifically sesuai dengan target area yang teman-teman mau ya. Ini harus dilakukan ya, karena kalau misalnya teman-teman punya service areanya hanya tertentu saja, terus yang mencari di luar service area itu, orang itu akan susah untuk jadi potensial customer nih teman-teman. Ini juga bisa teman-teman terapkan kalau misalnya produknya teman-teman punya spesifik target audience ya. Saya misalnya teman-teman punya produk yang high end, yang harganya mahal ya, yang misalnya hanya yang bisa afford ini hanya audiens yang ada di SES A plus gitu ya. Ini juga bisa jadi bahan untuk teman-teman memfilter lagi si total addressable market tadi ya, supaya teman-teman punya informasi serviceable addressable marketnya sebesar apa. Dari serviceable addressable market ini, kita juga filter lagi tuh teman-teman di layer berikutnya. Layer berikutnya ini teman-teman gunakan apabila teman-teman bisnisnya, servisnya, produknya ya, punya competitors, direct competitors yang jualan servis yang sama, yang jualan produk yang sama gitu ya. Karena ya kita harus sadarin bahwa ketika kita misalnya masuk ke area sini gitu ya, kayak ke bagian yang ini ya, tidak mungkin keseluruhan total potensial customer itu kita bisa dapetin 100%. Karena mungkin saja yang lain pilih kompetitors kita gitu ya. Kecuali kalau kita memang jualan produk yang 100% unik, nggak ada orang lain yang jual gitu ya. Mungkin kalau itu keseluruhan serviceable addressable market-nya ya, kita bisa jadikan sebagai serviceable obtainable market gitu ya. Tapi kalau masih ada competitors, masih ada bisnis lain, perusahaan lain, produk lain yang bisa mengambil potensial customer ya teman-teman ya, teman-teman harus kurangin angkanya ya. Yang mungkin lebih mudah untuk gue ngasih gambaran ke sini ya, gue akan kasih contoh yang paling gampang untuk teman-teman ya. Ini misalnya, ini contohnya adalah tempat cuci mobil di Bintaro gitu ya, biar gampang kita ngelihatnya ya. Targetnya adalah revenue ya kan, maka nanti ketika dia melakukan market analysis, dia lihat misalnya total search volume yang nyari soal car wash gitu ya, atau yang berkaitan dengan mobil ya, itu ada 181.000 per bulan. Tapi kan kita tadi sudah bahas, ini bukan berarti potensial customers kita sebesar ini ya. Kita turunin lagi ke total addressable market yang jumlahnya adalah 12.000. Ini adalah orang-orang yang specifically nyari car wash, car wax, atau car detailing yang jadi main service-nya si bisnis ini gitu ya teman-teman ya. Dari sini teman-teman, ini kita turunin lagi. Karena si bisnisnya ada di Bintaro dan kemungkinan besar hanya akan servicing potensial customer yang ada di Bintaro ya, maka kita nyari pencarian yang spesifik untuk area Bintaro aja. Di situ SAM-nya muncul 800 ya. Terus si bisnis juga sadar gitu bahwa di area Bintaro ini nggak cuma dia car wash-nya, ada beberapa car wash lain gitu ya. Makanya dia masukin tuh serviceable obtainable market-nya 80. 10% dari keseluruhan serviceable addressable market. Jadi nanti yang kita jadikan sebagai potensial customers adalah yang ini nih. 80. Ini yang teman-teman gunakan untuk validate angka KPIs-nya teman-teman nanti ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini benar-benar menjawab teman-teman, terutama teman-teman yang ada di fase-fase planning, ini mau masuk ke tahun 2024 gitu ya, lagi siapin KPIs ya. Jangan sampai angka KPIs-nya nggak reasonable, nggak achievable karena misalnya growth yang diinginkan tidak bisa disupport oleh potensial audiens yang ada. Ya. Gitu ya teman-teman. Itu aja videonya. Dadah.